Siap ya? Oke, shalom. Selamat pagi. Wah, Pak Iman gak dengar suara anak-anak kecil di kelas bawah. Sekali lagi, shalom. Oke, ya sebelum kita memulai lagi pada hari ini, kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini. Engkau telah menghantarkan kami di tempat ini, Tuhan, dengan keadaan yang selamat tanpa kekurangan satu apapun. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami juga akan memuji dan memuliakan nama-Mu, Tuhan. Kiranya Engkau disenangkan oleh pujian-pujian kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, sama-sama kita akan nyanyikan Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam duka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Sekali lagi. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. 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 Ya. Mari kita siapkan hati kita nyanyikan lagu Firman Tuhan Kudengar. Firman Tuhan kudengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan kudengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. 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 Mari kita berdoa untuk menyambut firman Tuhan. Tuhan, jika sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, kiranya kami boleh duduk tenang Tuhan, mendengarkan firman-Mu dengan baik, dan kiranya firman-Mu Tuhan boleh menjadi berkat bagi kami. Berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, kiranya seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, oke. Pak Iman mau sapa sekali lagi. Selamat pagi. Ya, sepertinya agak lemes ya, masih kurang liburannya sepertinya ini. Ya, untuk hari ini tema untuk renungan pagi kita pada hari ini yaitu Tuhan selalu menyertaiku. Sekali lagi temanya adalah Tuhan selalu menyertaiku. Ayat firman Tuhan terambil dari Yosua pasal 1 ayatnya yang ke-9. Yosua pasal pertama ayatnya yang ke-9. Pak Iwan akan bacakan untuk kita semua
Yosua pasal 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ya, Pak Yuman percaya anak-anak di sini pasti sudah tidak asing lagi dengan ceritanya Musa yang mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir. Pasti sudah tidak asing lagi. Ya, Musa itu di dalam Alkitab diceritakan sebagai orang yang melakukan banyak perbuatan-perbuatan yang luar biasa. Ya, ketika dia datang kepada Firaun, dia atas izin Tuhan dia memberikan 10 tulah kepada orang Mesir. Terus setelah mereka keluar dari tanah Mesir, ada sebuah peristiwa juga yang menunjukkan bahwa Musa itu kuasanya itu luar biasa. Dia sempat membelah laut, ya, sempat membelah laut untuk orang Israel bisa menyeberang. Ya, Musa itu apa sih kurangnya? Dia itu luar biasa, dia memimpin orang Israel dengan luar biasa, dengan tanda-tanda mujizat yang luar biasa. Tetapi anak-anak, di Alkitab dikatakan bahwa Musa itu pada akhirnya tidak diizinkan Tuhan untuk masuk ke tanah Kanaan. Nah, ini dia masalahnya. Loh, kenapa kok dia tidak masuk ke tanah Kanaan, Pak Iman? Padahal dia sudah melakukan perbuatan-perbuatan yang luar biasa. Nah, masalahnya adalah masalah sederhana, anak-anak. Masalah yang kalau orang-orang bilang sekarang masalah sepele waktu itu. Ya, waktu itu Tuhan memerintahkan Musa, orang Israel ini sedang kehausan ya anak-anak. Tuhan memerintahkan Musa, perintahkan batu itu supaya mengeluarkan air. Ya, Tuhan bilang seperti itu kepada Musa. Tetapi Musa justru memukul batu untuk mengeluarkan air. Kenapa dia memukul batu, Pak Yuman? Kenapa dia tidak memerintahkan saja? Karena pada saat itu Musa sedang marah kepada orang Israel. Mereka terus menyalahkan Musa. Mereka terus mengeluh kepada Musa. Musa, kenapa kamu bawa kami ke padang gurun yang panas seperti ini? Akhirnya Musa pun memukul batu tidak sesuai dengan perintah yang Tuhan berikan kepadanya. Nah, pada saat itu Tuhan pun marah kepada Musa. Ya, Tuhan marah kepada Musa. Musa, aku memerintahkan kamu supaya menyuruh batu mengeluarkan air, bukan memukul batu itu. Akhirnya Tuhan menghukum Musa. Tuhan berkata, kamu tidak akan masuk ke tanah Kanaan. Ya, masalah sepele anak-anak. Dia bukan melakukan sebuah dosa yang terlalu besar. Misalnya dia membunuh orang lain. Tidak, dia hanya salah melakukan perintah Tuhan. Nah, ayat yang barusan kita baca tadi adalah ayat ketika Tuhan memilih Yosua untuk menjadi penerusnya Musa yang akan memimpin bangsa Israel di perjalanan menuju tanah Kanaan. Ya, Musa di mana, Pak Iman? Nah, Musa pada saat itu sudah meninggal, sudah mati pada umur 120 tahun. Akhirnya yang meneruskan kepemimpinan Musa adalah si Yosua. Nah, Pak Iman mau tanya, kira-kira ketika Tuhan memilih Yosua menjadi penerusnya Musa, apa yang dirasakan oleh Yosua pada saat itu? Apakah dia senang dia sudah dipilih Tuhan menjadi penerusnya Musa? Apakah dia bangga dipilih Tuhan menjadi pemimpin untuk orang Israel? Tidak, anak-anak. Yang dirasakan Yosua justru pada saat itu adalah dia merasa ketakutan. Ya, dia merasa ada tanggung jawab, ada beban yang begitu besar yang harus dia kerjakan untuk menjadi pemimpin orang Israel pada saat itu. Karena dia teringat soal peristiwa Musa tadi. Dia takut nanti jangan-jangan kalau aku salah sedikit, aku dihukum lagi sama Tuhan. Nah, aku dihukum sama seperti Musa, gak diizinkan masuk ke tanah Kanaan. Oleh karena itu dia merasa sangat takut. Ya. Tetapi pada saat itu firman Tuhan bilang kepada dia seperti ini,
bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Kepadamu ini maksudnya kepada Yosua ya. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ya. Artinya apa Pak Yuman? Berarti ketika Tuhan memilih Yosua, anak-anak, Tuhan itu mengatakan kepada Yosua, kamu gak usah takut, kamu gak usah khawatir nanti aku akan menghukum kamu seperti Musa. Kamu gak usah takut, tetapi kuatkanlah hatimu. Tuhan bilang seperti itu. Dan ingat, aku selalu menyertai engkau. Nah, penyertaan Tuhan itu seperti apa sih Pak Yuman kepada Yosua pada saat itu? Nah, penyertaan Tuhan kepada Yosua banyak sekali anak-anak. Ya, Tuhan membantu Yosua untuk mengalahkan orang-orang Kanaan, penduduk Kanaan pada saat itu. Nah, apa yang kita pelajari dari ceritanya ini Pak Yuman? Nah, sama seperti kita pada saat ini anak-anak, semua kesalahan, semua pelanggaran yang kita lakukan itu pasti ada hukumannya, pasti ada konsekuensi. Tapi ingat, di satu sisi Tuhan itu tegas, tetapi di satu sisi Tuhan juga mengasihi kita. Sama seperti Yosua, dia juga mau menyertai Yosua. Dia memberikan kekuatan kepada Yosua untuk memimpin orang Israel. Ya, jadi anak-anak jangan takut pada saat-saat ini. Mungkin kamu takut sering menghadapi PH, menghadapi ulangan harian atau apapun itu, gak usah takut, percaya saja. Tuhan menyertai kita. Ya, dia selalu bersama-sama dengan kita, memberikan kita kekuatan. Sama seperti ketika Tuhan menolong Yosua. Ya, kiranya firman Tuhan pada hari ini boleh menguatkan kita dan mengingatkan kita bahwa kita punya Tuhan yang hebat. Kita punya Tuhan yang selalu menyertai kita. Apapun kesulitan yang kita hadapi, Tuhan selalu menyertai kita. Mari kita berdoa untuk menutup firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar pada hari ini. Engkau mengingatkan kami Tuhan bahwa Engkau selalu menyertai kami Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Sesulit apapun keadaan, kesulitan, kesukaran yang kami hadapi saat ini, kami tahu Tuhan Engkau selalu menyertai kami. Sama seperti Engkau menyertai Yosua Tuhan untuk menjadi pemimpin bagi bangsa Israel. Tuhan, untuk karena itu sepanjang minggu ini Tuhan kami mau berpegang kepada tangan-Mu yang kuat Tuhan. Kiranya Tuhan terus menyertai kami di dalam segala aktivitas yang kami lakukan. Berkati kami di sepanjang aktivitas kami pada hari ini. Kiranya apapun yang kami lakukan boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.